Nama Bahlol mungkin terdengar sederhana, tapi perjalanan hidupnya tidak pernah biasa. Ia adalah seorang pemuda dari Gujarat, India yang sejak kecil gemar menyusuri hutan-hutan dan rawa di sekitar tempat tinggalnya. Hobinya mengumpulkan fosil-fosil kecil, tulang belulang hewan atau bahkan batuan aneh, membuatnya sering diejek teman-temannya. Namun siapa sangka kegemaran itulah yang kelak menyeretnya menjadi saksi salah satu penemuan paling menggemparkan dalam dunia paleontologi, ular purba raksasa, Vasuki indicus. Pada tahun 2005 ketika ia berusia 19 tahun, Bahlol bekerja sebagai asisten tidak resmi di sebuah tambang batu bara di Panandaro. Pekerjaan itu berat, tapi baginya kesempatan emas karena ia bisa menemukan sisa-sisa kehidupan purba di sela-sela lapisan tanah hitam yang terbelah. Suatu sore yang terik, ia melihat potongan tulang memanjang yang berbeda dari biasanya. Ini bukan kayu fosil, batinnya berkata. Ia mengamati teksturnya, padat, berongga dan melengkung seperti ruas punggung makhluk raksasa. Dengan rasa ingin tahu, Bahlol mengumpulkan beberapa potongan itu dan membawanya ke rumah. Ia membersihkan tiap tulang dengan berhati-hati, lalu menyusunnya di lantai tanah. Semakin lama ia menyusun, semakin jelas terlihat bahwa itu bukan sekedar tulang buaya ataupun ikan purba. Panjangnya yang luar biasa. Saat itulah ia sadar ia mungkin sedang memegang sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kabar temuannya akhirnya sampai ke telinga dua paleontolog asal India, Sunil Bajpai dan Dharma Rao, yang kemudian datang ke tambang tersebut. Mereka terkejut mendapati 27 ruas tulang belakang yang sebagian besar masih tersambung. Bahlol yang awalnya dianggap hanya anak kampung yang gemar mengotak-atik fosil, mendadak menjadi saksi utama dalam penelitian itu. Para ilmuwan bahkan meminta bantuannya untuk menunjukkan lokasi persis di mana tulang itu ditemukan. Pada awalnya, para peneliti mengira fosil itu milik buaya raksasa. Namun setelah diteliti lebih jauh, struktur tulang belakangnya terlalu khas untuk disebut reptil berkaki. Sunil Bajpai dengan penuh semangat berkata kepada Bahlol, "Ini bukan buaya, ini adalah seekor ular dengan ukuran yang bisa jadi terbesar yang pernah kita temukan." Kata-kata itu membuat Bahlol merinding. Ia membayangkan seekor ular sebesar pohon kelapa merayap di rawa purba India jutaan tahun lalu. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa ular itu hidup sekitar 47 juta tahun yang lalu pada periode Eosen, ketika India masih berupa daratan tropis dengan rawa-rawa lebat dan hutan yang basah. Fosil yang ditemukan di Gujarat itu kemudian dinamai Vasuki indicus, merujuk pada Vasuki, ular mitologi dalam agama Hindu yang melilit leher Dewa Siwa. Mendengar nama itu, Bahlol tersenyum kecil. Ia merasa penemuan itu bukan kebetulan, melainkan seolah-olah tanah leluhurnya memang menyimpan kisah yang telah lama ditakdirkan. Bahlol lalu mengikuti para ilmuwan itu ke laboratorium di New Delhi, di mana fosil tersebut diteliti lebih dalam. Dari hasil rekonstruksi, panjang ular itu diperkirakan mencapai 12 hingga 15 meter, bahkan melampaui panjang Titanoboa caerhonensis dari Kolombia, yang sebelumnya dianggap sebagai ular terbesar di dunia. Bahlol terpana melihat replika digital tubuh Vasuki membentang di layar, sebesar bus kota dengan lingkar tubuh yang sanggup melilit kerbau dewasa. Yang menarik dan berbeda dengan Titanoboa yang fosilnya ditemukan di rawa Kolombia, Vasuki ternyata menunjukkan tanda-tanda sebagai predator yang lebih agresif. Analisis tulang belakangnya menunjukkan kekuatan otot yang sangat besar dengan struktur kokoh yang memungkinkannya menghancurkan mangsa dengan lilitan yang brutal. Para ilmuwan berspekulasi bahwa Vasuki mampu memangsa buaya purba, kura-kura raksasa, bahkan mungkin mamalia besar yang hidup di zaman Eosen. Bahlul yang dulunya hanya penonton, kini jadi bagian dari diskusi ilmiah itu. Ia sering mendengar perdebatan para ilmuwan. Apakah Vasuki benar-benar lebih kuat daripada Titanoboa? Atau hanya sekedar berbeda dalam ekologi?
Beberapa berpendapat Titan Boa lebih oportunistik karena memangsa ikan besar, sementara Vasuki predator puncak di lingkungannya. Perbedaan itu bagi Bahlol justru menambah rasa kagum bahwa bumi pernah dihuni makhluk sebesar itu. Setiap kali ia memandang fosil Vasuki, Bahlul membayangkan kembali rawa-rawa Gujarat jutaan tahun lalu, hutan lebat dengan udara panas lembab, suhu rata-rata sekitar 28 derajat Celcius, kondisi yang ideal bagi ular berdarah dingin untuk tumbuh raksasa. Ia membayangkan suara riak air, bau tanah basah, dan bayangan hitam panjang melintas diam-diam di bawah permukaan. Bayangan seekor ular purba yang bisa membuat manusia modern tak berkutik jika bertemu dengannya. Namun seperti semua makhluk purba, Vasuki pun tak abadi. Ia punah menjelang akhir Eosen, sekitar 34 juta tahun yang lalu. Saat bumi mengalami penurunan suhu global, ukuran tubuhnya yang masif menjadi kelemahan. Tubuh besar butuh suhu hangat dan stabil, dan ketika iklim mendingin, ia tak mampu lagi bertahan. Bahlol menatap fosil itu dengan lama, lalu bergumam. Bahkan raksasa pun akhirnya tunduk pada waktu. Bagi Bahlol, pertemuan dengan Basuki tidak hanya soal sains, melainkan pengalaman spiritual. Ia merasa ular itu bukan hanya sekedar fosil, melainkan simbol dari keseimbangan antara kekuatan dan kefanaan. Ia sering merenung manusia modern mungkin merasa berkuasa, tapi di hadapan waktu dan alam, kita tak lebih dari debu yang mudah hilang. Seiring berjalannya waktu, nama Bahlol disebut dalam beberapa catatan ilmiah sebagai saksi penemuan Basuki. Meski ia bukan ilmuwan, kontribusinya dalam menunjukkan lokasi fosil membuatnya dihormati. Ia sendiri tak pernah menuntut ketenaran. Cukup baginya melihat penemuan itu dipamerkan di museum dan dinikmati dunia. Dalam hati, ia tahu dirinya adalah bagian kecil dari kisah besar yang menghubungkan masa lalu purba dengan masa kini. Setiap kali Bahlol kembali ke tambang tua itu, ia menutup matanya dan mencoba mendengar gema masa lalu. Dalam keheningan, ia seolah melihat bayangan Vasuki merayap perlahan di atas rawa, melingkar di bawah pohon purba. Matanya berkilau dalam gelap. Bagi Bahlol, Vasuki bukan sekedar ular raksasa, melainkan penanda bahwa bumi ini pernah menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan oleh manusia. Dan begitulah kisahnya, dari seorang pemuda sederhana yang gemar mencari fosil, Bahlol menjelma menjadi bagian dari sejarah penemuan ular terbesar di dunia. Ia tak hanya menyaksikan bagaimana sains mengungkap misteri masa lalu, tetapi juga bagaimana setiap tulang yang terkubur bisa menghidupkan kembali kisah tentang kehidupan, kekuatan, dan kefanaan. Bahlol percaya selama manusia mau menggali tanah, kita akan selalu menemukan cerita baru. Cerita yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang dunia.